Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu sesi ketiga dengan pembicara Ibu Mariska Lauterbum. Apakah Ibu Mariska sudah ada bergabung bersama kita? Sudah, Pak. Oh iya, selamat sore Bu. Selamat sore. Baik, hari ini kita dengan Ibu Mariska akan berbicara mengenai pendidikan Kristen holistik dalam respon penggunaan AI dan dekonstruksi humanisme di perguruan tinggi. Judulnya cukup menarik, pasti menambah wawasan kita Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi mahasiswa yang mengikuti seminar ini. Sebelum Ibu Mariska memaparkan materinya, saya ingin membaca profil dari beliau. Ya, Ibu Mariska adalah Head of Undergraduate Program di Fakultas Teologi Satya Wacana Christian University. Beliau S1-nya dari Satya Wacana Christian University, lalu mengambil Master of Arts in Theological Studies di San Francisco Theological Seminary, lalu Doctor of Philosophy PhD, Graduate Theological Union. Pengalaman organisasi beliau yang cukup banyak, mulai dari Asosiasi Ahli Filsafat Keilmuan Indonesia, moving in our midst. ada lagu dari mana? Worship you, I worship Ya, lagunya dimatikan dulu. Baik, saya lanjutkan. Lalu organisasi beliau dari American Academy of Religion, Religious Education Association. Lalu ada dari Perwati, Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia. Beliau juga sudah melakukan banyak sekali seminar dan workshop. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar. Saya hanya membacakan beberapa saja. Dan beliau memang fokus di postkolonial dan gerakan feminisme atau perempuan ya. Lalu beliau juga memiliki banyak sekali publikasi. Ya, ada beberapa di situ yang mungkin kalau saya baca, saya sangat tertarik tadi yang bagian pelacur suci kalau tidak salah Bu ya. Iya, coba paling bawah kali ya, paling bawah ada nggak ya? Nah, mana itu tadi itu? Yang tentang Rahab, nomor berapa ya? Saya tidak bisa menemukan di layar. Nggak ada ya? Ya, pokoknya beliau ada tulisan tentang itu. Lalu ada tentang solidaritas perempuan, menemukan rumah bagi perempuan Indonesia melalui kisah Ruth Orpa dan Naomi. Jadi saya harap di pertemuan terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, mahasiswa harus tetap semangat untuk mendengarkan pemaparan beliau. Dengan demikian, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Mariska untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Harold. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu Bapak? Terdengar, Bu. Jelas ya. Oke, saya izin share screen. Ya, seperti tadi diperkenalkan, saya Mariska Luterbom. Ada bom di belakang tapi tidak berbahaya, jadi aman ya. Hari ini saya akan share tentang pendidikan Kristen holistik, merespon penggunaan AI, dan dekonstruksi humanisme di perguruan tinggi. Kita sekarang hidup di apa yang disebut sebagai cyber society. Tidak bisa kita hindari. Ada berbagai dalam berbagai aspek kehidupan kita itu ada digital aspek ya, ada virtual dimensions everywhere. Dan cyber society ini berhubungan dengan atau berkarakteristik budaya komputer, teknologi informasi, realitas virtual, di mana akses internet itu di mana-mana. Kemudian kita berbicara tentang big data ya, dan kemudian personalisasi berbasis AI atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini merujuk pada sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia seperti berpikir dan bertindak rasional dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Tadi sudah dijelaskan, saya yakin sudah dijelaskan dengan baik oleh pembicara pertama, Pak Leo tadi ya. Dan untuk lanjut, saya ingin membuka dengan quote ini.
Building the bridge as we cross it, creating the path as we use it. Artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan ini pengalaman saya ya di perguruan tinggi Kristen, which is Universitas Kristen Satya Wacana, yang belum final sebenarnya. Ya, jadi ketika kita uh, memang ya kita berbicara tentang virtual world ini kan sebelum COVID. Tetapi pada saat COVID itu membuat kita dipercepat, kita dipercepat untuk memasuki apa yang kita sebut sebagai cyber society yang kita hidup di dalamnya saat ini. Jadi dengan kutipan ini intinya bahwa kita building the bridge as we cross it dan kita creating the path as we use it. Jadi kita sementara berproses. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bisa menolong ibu bapak, para mahasiswa yang ada di kesempatan ini untuk memikirkan tentang bagaimana kita merespon penggunaan AI, di mana kita semua sedang bergumul di dalamnya. Nah, pertanyaan berikutnya, can a Christian use AI? Nah, saya minta yang hadir saat ini kalau sudah pernah menggunakan AI bisa memberikan respon emoji apapun itu silahkan merespon kalau sudah pernah menggunakan AI. Silahkan. Saya lihat hanya dua, tiga, empat, empat emoji saja. Yang lain ini ada atau tiada? Hah? Ada empat, ada oke. Ya. Nah, ini juga menjadi pada saat kita menggunakan teknologi digital seperti ini ya, kita menggunakan media Zoom, kadang-kadang ada orang yang antara ada dan tiada misalnya. Ya, tapi thank you untuk teman-teman yang sudah sharing tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya tentang apakah seorang Kristen bisa menggunakan artificial intelligence? Mungkin pertanyaan ini sudah basi karena ternyata AI itu banyak digunakan oleh orang Indonesia ya dan tentunya juga di dalamnya ada banyak sekali orang Kristen yang menggunakan AI. Ini data yang saya dapat ya, Ibu Bapak bisa melihat, bisa search juga di internet. Ada cukup banyak data statistik menyangkut penggunaan internet ya, termasuk juga penggunaan AI di Indonesia. Kita punya total population itu 285 million dan amazingnya ya penggunaan seluler mobile itu 356 million. Jadi logikanya satu orang Indonesia itu bisa punya lebih dari satu gadget, bisa punya dua tiga gadget. Ya, terus individuals yang menggunakan internet itu ada 212 juta dan yang menggunakan sosial media itu ada 143 juta. Nah, terus secara khusus menyangkut penggunaan AI, Ibu Bapak bisa melihat terdapat peningkatan ya, mulai dari tahun 2020 sampai saat ini kita di 2025, 1,59 juta, sampai pada nanti di tahun 2030 diperkirakan itu ada sekitar 3,33 juta orang yang menggunakan AI. Jadi pertanyaan, dapatkah seorang Kristen menggunakan AI? Mungkin itu pertanyaan yang tidak relevan lagi. Ya, pertanyaan yang harus kita jawab adalah bagaimana kita menggunakan AI. Ini juga ada data yang menarik, Ibu Bapak, tentang who's not excited about AI. Ya, siapa sih yang tidak excited tentang AI? Nah, ini merupakan responden-responden yang sangat excited menggunakan AI di dalam kehidupan sehari-hari dan Indonesia ada di peringkat keempat. Jadi ada Nigeria, ada Vietnam ya, dan kemudian Indonesia yang keempat, 41% ya, bahwa mereka sangat excited menggunakan AI. Nah, AI contohnya dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali ya. Karena tadi sudah saya jelaskan kita hidup di apa yang disebut sebagai cyber society. Mulai dari aplikasi transportasi online ya,
kemudian ada game online, iklan digital, kemudian asisten virtual ya, search engine ya, Google Search ya, GPS, online translator seperti DeepL dan sebagainya, autocorrect, M-banking, chatbot, ChatGPT, Gemini, aplikasi streaming dan sebagainya, itu merupakan contoh, berbagai contoh AI dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mungkin ada orang yang nggak menyangka, ah saya cuma pakai m-banking, saya tidak, istilahnya saya tidak menggunakan AI, ya kan? Karena berpikir AI itu yang sesuatu yang grande, yang besar, padahal ternyata m-banking juga itu sudah part dari AI. Jadi intinya banyak sekali orang di Indonesia yang menggunakan AI. Nah, bagaimana dalam pendidikan Kristen? Ya, bagaimana AI digunakan dalam pendidikan? Tadi Ibu Arnis sudah menjelaskan dengan sangat baik ya tentang lembaga pendidikan tinggi keagamaan ya, mulai dari secara khusus memang berfokus pada para dosen ya, para tenaga pengajar tentang bagaimana apakah familiar dengan AI sampai pada penggunaan AI dan apa yang diharapkan bisa dilakukan untuk meningkatkan penggunaan AI bagi para dosen ya. Nah, yang pasti AI tidak bisa kita hindari dan kita perlu memahami bahwa AI itu membawa dampak baik positif maupun negatif dalam kehidupan kita di bidang pendidikan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Arni, saya secara cepat saja memperluas akses ke sumber daya dan pengetahuan, ya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan ruang kelas virtual, meningkatkan metode dan strategi pembelajaran, mendorong pembelajaran kolaboratif atau networking jaringan melalui platform online, ya. Intinya ada potensi transformasi in a good sense ya yang dibawa oleh AI. Jadi AI itu punya dampak positif. Of course AI punya dampak positif di dalam kehidupan manusia khususnya atau termasuk di dalam dunia pendidikan. Nah, tapi ternyata AI juga punya dampak negatif. Dampak negatifnya apa saja ya? Mempertajam kesenjangan sosial ya. Karena ternyata akses internet itu butuh uang, butuh duit, ya kan? Jadi mempertajam kesenjangan sosial, kemudian ketidaksetaraan, kapitalisme, neokolonialisme dan sebagainya. Kemudian berkurangnya interaksi tatap muka, berkurangnya rentang perhatian dan fokus saat terlibat dalam kegiatan pendidikan ya bagi yang sudah terbiasa di game online, video atau YouTube yang apa namanya, yang dengan durasi yang pendek ya, akan membuat mahasiswa ya atau kita mengalami penurunan rentang perhatian dan fokus pada saat terlibat dalam kegiatan pendidikan. Terus kemudian ada pelecehan online dan perundungan di dunia maya, berkurangnya aktivitas fisik, informasi yang berlebihan, ketergantungan pada teknologi, hilangnya pemikiran kritis dan kreativitas. Ini satu gambar yang saya ambil di Google juga. Bapak bisa lihat yang punya uang, ya kan? eh, dalam pertandingan, dalam race, otomatis dia akan menang. Ya, ketika kita berbicara tentang digital education berbasis AI, ya, yang miskin, ya kan, no signal, expensive internet, expensive subscription. Ya, how the race to digital education has left behind millions of undeserved students. Ya, jadi ternyata yang ya akhirnya yang bisa menang, yang bisa laju adalah mereka yang punya privilege, mereka yang punya uang dan sebagainya. Ini Bu Bapak bisa lihat yang tidak punya uang, yang miskin sudah susah ya. Kemudian kakinya seakan-akan ada sesuatu yang holding him back. Ya akhirnya ya pasti kalah di dalam race to digital education. Nah, ini salah satu dampak negatif yang harus kita sikapi ketika kita berbicara tentang digital technology ya, tentang AI di dalam dunia pendidikan. Nah, ada beberapa yang bagi saya penting untuk dilihat yang juga sesuatu yang saya benar-benar gumuli ketika saya mengembangkan apa yang disebut sebagai pendidikan Kristen holistik. Yang pertama ketergantungan, ya kan? Dampak negatif dari AI itu orang bergantung apa-apa tanya Google, ya kan? Apa-apa misalnya buka chat GPT, apa-apa pakai DeepL dan sebagainya misalnya. Ada ketergantungan, ya, yang pada akhirnya menurunkan daya pikir kritis.
Ya, critical thinking itu menjadi menurun karena people believe that sudahlah buka ChatGPT aja lah, buka AI aja lah, dunia ini akan lebih gampang. Waktu kita untuk yang do other things lebih banyak daripada kita harus baca buku dan do other stuff ya. Terus kecanduan ya, ketergantungan, kecanduan di sini berkaitan ya. Terus kemudian dampak negatifnya dia menjebak. Menjebak karena ternyata AI itu bisa salah. Saya pernah dengan anak saya ya kita saya belajar dia matematika supaya make it fun. Jadi dia kali-kali perkalian 2 digit sama 3 digit, anak saya kelas 4 SD ya. Perkalian 2 digit, 3 digit itu kita buat games. Jadi dia pakai apa namanya? Dia pakai oret-oretan di kertas, kertas dan pensil. Saya tidak pakai apapun. Jadi saya kalinya di dalam otak begitu. Jadi tidak menggunakan alat tulis. Nah, untuk menentukan siapa yang benar, kita menggunakan AI. Ya, jadi oke, so far it's so fun ya kan. Ternyata jawabannya semua ya benar begitu kan. Jadi anak saya juga senang belajarnya. Terus kemudian kita sampai pada satu soal di mana jawaban saya dan anak saya itu sama, tapi kemudian jawaban AI itu beda dengan jawaban kita. Terus saya cek lagi, saya berkali-kali cek lagi, ya berarti kita berdua salah dong, ya kan? Ternyata AI, jawaban kita tidak sama dengan jawaban AI. Akhirnya saya pakai kalkulator. Saya pakai kalkulator, ternyata AI salah. Ternyata jawaban saya dan anak saya itu yang benar. Jadi you cannot fully trust AI. You cannot like 100% rely on technology. You cannot 100% rely on AI, on ChatGPT karena ternyata bisa salah. Ya, bisa misalnya dia kasih buku, jurnal, tulisannya, misalnya Mariska Lutherbohm menulis ini. Padahal ternyata nggak ada sama sekali artikel itu, nggak ada sama sekali buku itu. Itu bisa. Ya, terus kemudian juga kita bisa seakan-akan kita mau produktif, we can do everything, ya kan? Tetapi kemudian kita less focus, ya kan? Because we are doing a lot of things, ya kan? More productive tetapi less focus. Dan kemudian bisa juga menghentikan posisi Tuhan. Ya kan orang lebih percaya AI misalnya daripada percaya firman Tuhan, bisa saja. Ya, jadi mulai dari ketergantungan sampai pada AI can be the second God ya. eh Tony Schwartz dalam bukunya dia menulis tentang media as the second God. Nah, bisa jadi eh, berlaku juga untuk AI. AI can be a second God. AI dalam berbagai macam bentuknya ya, can be a second God. Orang mungkin berbicara dengan Siri misalnya, berbicara dengan Google misalnya, instead of talking with God. Believe prediksi Google misalnya, hey Google, what time is it now? Hey Google, what is the weather today? Misalnya. Ya, jadi bisa mulai dari ketergantungan sampai pada yang paling ekstrim menggantikan posisi Tuhan. Nah, ini menarik. Saya mengutip eh, Pope Francis ya, Paus Franciscus dikutip juga oleh Luis Fernando Klein dalam seruannya untuk Global Compact on Education. Ya, Pope Francis ini mengidentifikasi 5 faktor yang mengancam pendidikan saat ini, yaitu ketidaksetaraan pendidikan, dekonstruksi humanisme, percepatan zaman, rapidifikasi, ya, kemudian ambiguitas era teknologi dan pengabaian tanggung jawab pendidikan oleh semua pihak kecuali guru, di mana sebelumnya orang tua dan keluarga memiliki peran yang lebih besar. Ya, jadi ada lima faktor yang mengancam pendidikan. Saya tidak akan fokus ke semuanya, saya hanya akan fokus pada dekonstruksi humanisme dan ambiguitas era teknologi. Walaupun nanti dalam pemaparan saya, Ibu Bapak bisa melihat ada keterkaitan antara kelima faktor ini dan upaya pendidikan Kristen holistik untuk merespon ya ancaman dalam dunia pendidikan yang sementara kita alami. Nah, penyebab dekonstruksi humanisme di sini yang pertama individualisme, ya karena everything bisa personalized. Ya kita bisa cuman santai di rumah begitu, ya kan kita bisa can do like everything from our house. Kita nggak butuh mungkin nggak butuh pembantu misalnya ya asisten rumah tangga. Kita nggak butuh teman, kita nggak everything semuanya bisa robot berbasis AI bisa lakukan itu. Ya kan kita nggak perlu ya just ada seakan-akan ada friend di rumah. Ya jadi individualisme ternyata itu menyebabkan dekonstruksi humanisme. Terus kemudian sikap acuh tak acuh, tidak empati. Ya kan, karena ketika kita berbicara tentang digital technology termasuk di dalamnya penggunaan AI, ya orang merasa ya dengan saya sudah like misalnya di Facebook ya kan, saya sudah apa namanya kasih love emoji
enough misalnya. Nah, ternyata ini juga menyebabkan dekonstruksi humanisme ya. Acu tak acu, tidak empati. Terus kemudian juga fokus pada hasil, hasil yang mendominasi. Ya supaya cepat, yang penting hasilnya bagus ya sudah kita apa namanya kita menggunakan AI ya dan bahkan thank you dan bahkan bisa misalnya ketika kita berbicara tentang khotbah ya mungkin ada pengkhotbah yang menggunakan AI untuk apa namanya membuat khotbah jangankan esai mahasiswa misalnya ya kan. Ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya kan tapi mungkin ya ada pendeta yang menggunakan AI untuk membuat khotbah karena fokus pada hasil yang mendominasi. Terus kecepatan. Nah, semua ini berkontribusi di dalam menyebabkan apa yang disebut sebagai dekonstruksi humanisme. Nah, terus berikutnya ambiguitas sama teknologi yang bagi saya berkaitan ya. Jadi ambigu, kita hidup di zaman yang ambigu misalnya. Karena apa? Karena penggunaan sumber daya digital yang tidak terkendali dan tidak kritis, melimpahnya rangsangan gambar-gambar yang menarik, mengubah hubungan antar manusia, menyebabkan disintegrasi pribadi, hilangnya identitas, lemahnya rasa batin, tertutupnya pandangan terhadap transendensi. Nah, ini menyebabkan apa yang Pope Francis katakan sebagai ambiguitas zaman teknologi. Ya, jadi ada kecenderungan eh, fokus pada hal-hal yang imanen, lalu kita melupakan hal-hal yang transenden. Ya, Eh, nah, Pope Francis mengkritik edukasi atau pendidikan yang tidak relevan dengan konteks. Ya, dia menolak hegemoni materi. Ya, dia mengatakan to educate is not only to transmit concepts, this is an inheritance of the enlightenment that must be overcome. Ya, jadi bukan transmit konsep begitu. Ya kan? Kemudian berikutnya dia juga mengatakan contents of notions in a way that does not focus on the entire human dimension because the person in order to feel like a person must feel, must think, must integrate these three very simple languages, the language of the mind, of the heart, and of the hands. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada transmisi saja, tetapi ada harus memperhatikan the language of the mind, of the heart, and of the hands. Jadi baginya formal education has become impoverished due to the legacy of positivism. It conceives only an intellectualist mode and the language of the head. Because of this, it has become impoverished. Ya, jadi itu ibu bapak bisa nanti bisa mencari lebih dalam lagi. Saya tidak bahas semua tentang apa yang disampaikan oleh Pope Francis. Nah, how to respond ya, ambiguitas era teknologi, ambigu semuanya. Ya, kita nggak jelas boleh atau tidak kita hidup dalam zaman yang tidak menentu misalnya, yang ambigu, ya kan? Terus kemudian terjadi dekonstruksi humanism. How to respond? Nah, karena saya orang pendidikan, bagi saya we need to kembali ke hakikat pendidikan Kristen yang holistik, ya, the why, the what, and the how of education. Ya kan? Karena sekarang kita berhadapan dengan tadi komodifikasi pendidikan, ya kapitalisme dan sebagainya, terus fokus pada hasil, proses diabaikan, ya. Karena orang sekolah untuk apa? Sekolah karena dapat gelar, dapat ijazah, dapat kerja, dapat uang, right? The why of education. Kemudian the what is education, dan bagaimana seharusnya pendidikan itu. Nah, ini yang kemudian bagi saya terjemahkan di dalam apa yang disebut sebagai pendidikan Kristen yang holistik. Nah, what is education? Ini ada beberapa yang saya uh, kutip di sini ada Ki Hajar Dewantoro ya, usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Terus juga saya punya tokoh pendidikan yang saya acu ya, ada Paulo Freire ya, education does not change the world, education changes people, people change the world. Jadi betapa pendidikan itu penting. Terus ada John Dewey juga, education is a social process, education is growth, education is not a preparation for life, but is life itself. Bayangkan, education bukan persiapan, tapi education adalah hidup itu sendiri. Nah, saya mengambil juga, nanti bisa cari juga ya, Maria Walanda Maramis ya, ada era Tini dari Jawa, tapi remember, kita juga
Maria Walda Maramis dari Sulawesi Utara yang mengatakan bahwa pendidikan kepada perempuan sama pentingnya bagi pendidikan terhadap laki-laki. Ya, jadi perempuan dididik mendapat pendidikan yang layak ya, sama seperti laki-laki juga mendapat pendidikan yang layak. Nah, berikutnya Jack Seymour ya. The goal of Christian education is following the way of Jesus. Ya, jadi mengikuti cara hidupnya Yesus. Ya, dan melalui dia terjadi melalui direct teaching, instruction ya. Tetapi bukan cuma itu juga itu saja, tapi juga melalui partisipasi di dalam faithful ministries, pelayanan yang istilahnya dengan sungguh-sungguh dan juga melalui kesaksian di dalam dunia yang lebih luas. Ya, jadi bukan cuma di gereja saja, tapi juga di dalam dunia yang lebih luas. Nah, dari banyak sekali teori pendidikan, apa itu pendidikan Kristen, jadi saya sudah merangkumnya. Jadi bagi saya hakikat pendidikan Kristen itu berbicara tentang ada sosialisasi dan edukasi. Ya, kemudian yang kedua berbicara tentang yang sakral, kita berbicara tentang Tuhan ya dalam pendidikan Kristen misalnya atau misalnya pendidikan Islam we talk about Allah ya. Terus kita berbicara tentang Allah yang bagaimana Allah yang imanen, tetapi Allah juga yang transenden ya, Allah yang eh, dekat, Allah yang jauh juga. Ya kan, jadi ada sakral di situ, tapi Allah juga yang transenden dan Allah yang imanen. Berikutnya kita berbicara tentang gereja atau keluarga atau lembaga Kristen sebagai penyelenggara yang melakukan tugas pendidikan agamawi atau pendidikan Kristen. Kemudian kita berbicara tentang tiga dimensi waktu, past, present, future. Ini pandangan yang saya kutip dari Thomas Groom. Dan kemudian juga hakikat politis ya. Jadi bahwa semua upaya pendidikan termasuk pendidikan Kristen memiliki dinamika power atau kekuasaan. Ada intervensi dari saya misalnya sebagai dosen terhadap kehidupan mahasiswa saya. Ya, dan itu harus dimengerti ada hakikat politis di dalam upaya pendidikan. Nah, dalam kaitan dengan penggunaan AI, this is like a lot of questions ya, yang tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Arnis, juga Pak Leo ya. Jadi apakah pendidikan itu, di manakah Tuhan di era digital? Siapakah Tuhan itu di hadapan teknologi? Siapakah manusia di hadapan teknologi? Apa peran kecerdasan buatan? Bagaimana AI dan data dapat digunakan dalam pendidikan? Bagaimana menggunakan AI secara kristiani? Dapatkah semua orang memiliki akses internet yang sama? Mungkinkah memiliki pendidikan dekolonial yang inklusif dalam masyarakat cyber? Ya, di sini tentu ketika kita berbicara tentang pendidikan dekolonial yang inklusif, berarti ada kesetaraan di dalam berbagai eh, level ya, dan kita berbicara juga tidak ada dualisme antara body and mind ya kan. Kita berbicara tentang rasio dan rasa yang tidak ada dualisme dan juga kita tidak istilahnya bukan berarti ketika kita berbicara pendidikan rasio lalu kemudian laki-laki yang menjadi utama ya kan, karena ada ungkapan yang bilang kan laki-laki itu pakai rasio, pakai apa namanya otak, perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin misalnya ya, karena apa, suka pakai hati ya kan, pakai perasaan, main perasaan, seakan-akan mau bilang begini ya kan, laki-laki tidak punya hati, perempuan tidak punya otak. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh terjadi ketika kita berbicara tentang pendidikan dekolonial yang inklusif. Nah, mungkinkah kita memiliki pendidikan yang seperti ini? Kemudian bagaimana pendidikan Kristen dan pendidikan di lembaga Kristen menyikapi tantangan penggunaan AI? Nah, of course, ketika kita berbicara pendidikan Kristen, we are going back to the Bible. Ya, jadi kejadian 1 kita berbicara tentang penciptaan manusia, tapi juga kejadian 3 ada kejatuhan manusia, ada kejadian 11 kita berbicara tentang Menara Babel ya, tentang bagaimana teknologi itu ya, bagaimana manusia menggunakannya, bagaimana penggunaan teknologi membuat manusia bersikap terhadap pencipta. Ya kan? Terus Amsal 2 ayat 6 karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian ya. Intinya teknologi berasal dari Tuhan ya. Tapi kemudian Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, semua ayat-ayat ini bagi saya pada akhirnya berkaitan dengan 3 sikap. Ya, yang pertama, kita perlu menghindari jebakan dalam melihat teknologi dengan optimisme yang berlebihan atau pesimisme yang tidak semestinya. Ya, jadi kecerdasan buatan adalah bagian dari potensi tersembunyi dalam ciptaan.
Ya kan, karena kan dia baru di discover dan kita nggak tahu 5 years later, 20 years later ada kecerdasan yang lebih canggih lagi. Jadi tersembunyi dalam ciptaan dan kita dipanggil untuk dengan bijak mengembangkannya. Jadi ada potensi transformasi dalam teknologi digital. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, daripada fokus pada apa yang dapat dilakukan AI, kita perlu memberikan pertanyaan ontologis bagaimana manusia berbeda dari mesin. Ya, karena walaupun mesin bisa melakukan hal-hal yang canggih, tetap ada beda. Kita sebagai manusia dengan mesin, dengan AI, dengan Google, dengan Siri, dan sebagainya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, jadi konsep imago Dei tetap ada. Bahkan ketika mesin-mesin AI itu semakin mampu melakukan hal-hal yang hingga saat ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, kita perlu membedakan norma-norma untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Teknologi tidak netral, ya, karena bisa memperpetuasi ketidakadilan, ya, dan sebagainya. Itu sebabnya ada norma-norma yang kita sedang gumuli, sebenarnya kita sedang gumuli bersama. Ya, regulasi yang tadi ditanyakan oleh salah satu penanya tadi, ya. Ada regulasi yang harus kita buat, misalnya, yang harus jelas, yang saat ini sedang digumuli di lembaga-lembaga perguruan tinggi. Misalnya, pemerintah juga sedang menggumuli how to deal with that. Ya, jadi, nah di dalam perspektif Kristen, norma yang sesuai harus mengerahkan kita untuk menggunakan AI untuk membuka kemungkinan baru dan menunjukkan kasih, ya, kasih kepada sesama dan merawat bumi. Ya, karena ternyata teknologi juga punya dampak negatif terhadap bumi. Ya, jadi tiga sikap ini perlu kita kembangkan ketika kita berhadapan dengan AI. Nah, saya akan secara khusus dan secara cepat ya berbicara tentang Imago Dei. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. I think as we respond, ya, ketika kita merespon penggunaan AI, I think we need to go back to the concept of Imago Dei dalam mengembangkan pendidikan Kristen yang holistik. Dan ini yang saya lakukan saat ini di UKSW, ya, dengan segala keterbatasan saya, ya, karena dalam proses juga kita bridge-nya sedang dibangun, ya, pad-nya sedang kita susun begitu. Dan kita sama-sama dalam proses ini. Ya, jadi pendidikan Kristen holistik adalah pendidikan yang berdasar pada keutuhan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang imago Dei. Ya, di dalamnya itu ada human dignity. Nah, dengan ini manusia atau siswa dalam hal ini adalah wajah Allah. Ya, nah, implikasinya apa? Implikasinya kita menekankan pada subjek, bukan pada materi atau bahan ajar. Ya, dan hubungan yang dikembangkan antara siswa dan dosen, mahasiswa dan dosen adalah subject to subject relationship. Ya, jadi kita sama-sama subjek. Subjek yang bagaimana? Subjek yang imago Dei. Ya. Nah, saya juga mengutip, ya, pandangan Justin Martyr, ya, tentang logos spermatikos, the seed of logos, tidak bisa dipisahkan dari pemahaman kita tentang imago Dei. Di dalam diri kita tuh ada logos seutuhnya, ya, Tuhan, tapi dalam diri kita karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sebagai manusia kita punya the seed of logos. Benih logos itu ada dalam diri kita, ya, sehingga kita mampu, istilahnya, karakter Allah, sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu kembangkan itu ketika kita berhadapan dengan challenges, ya, tantangan yang dibawa oleh penggunaan artificial intelligence. Ya, nah, dengan pemahaman ini, eh, pendidikan Kristen yang holistik, ya, dengan menggunakan Imago Dei ini menekankan aspek kognitif, afektif, dan konatif. Jelas, ya. Terus tidak ada dualisme antara pikiran dan tubuh, mind and body, ruang kelas dan kehidupan sehari-hari. Ya kan? Jadi apa yang kita ajarkan di dalam kelas dan kehidupan sehari-hari harus ada benang merahnya. Jangan sampai materi di kelas tidak bisa dipraktekkan di luar kelas. Saya melakukan riset, ya. Saya bertanya sebenarnya kepada mahasiswa saya begitu. Saya bertanya kurang lebih hampir kepada 300 mahasiswa. Seberapa persen, ya, kalau harus digambarkan dalam persen, kira berapa persen materi pelajaran dari SD sampai SMA yang relevan dengan konteks kehidupan mereka setiap hari, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak ada yang menjawab 50%.
Ya, rata-rata itu menjawab 10%, 20%, 30%. Artinya apa? Di sekolah SD, SMP, SMA kita belajar banyak sekali. Ya kan, saking banyaknya kita cuman hafal saja, metode, metode menghafal pada saat mau tes lalu kemudian selesai. Ya kan, nah pada akhirnya eh, tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini harus ketika kita berbicara tentang pendidikan Kristen holistik dengan berdasarkan pada ide, tidak ada dualisme antara ruang kelas dan kehidupan sehari, tidak ada dualisme antara pikiran dan tubuh. Ya, terus dia karena itu dia multidimensionality-nya ada, terus dia juga interreligious interkultural. Ya, karena apa? Karena ya semua manusia kan bukan cuma manusia Kristen saja, tapi semua manusia diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya, itu terus saya juga mengutip berikutnya untuk masuk kepada pandangan steps prinsip yang berikutnya. Saya mengutip Plato di sini. Are you not ashamed that you give your attention to acquiring as much money as possible, and similarly with reputation and honor, and give no attention or thought to truth and understanding and the perfection of your soul? Ya. Jadi dengan ini pendidikan Kristen yang holistik itu bukan cuma membentuk individu yang cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan moral yang mendalam. Ya, jadi ada aspek emosional, ada aspek spiritual, ada aspek relasional dalam pembelajaran. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita berhadapan dengan tantangan penggunaan AI. Berikutnya, ini moto dari kampus saya, Universitas Kristen Satya Wacana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, dengan ini upaya pendidikan kita di UKSW bukan cuma hanya satu satu fakultas saja, fakultas teologi saja, tapi kita punya fakultas kedokteran ya yang paling muda saat ini. Kita ada punya fakultas sains matematika, kita fakultas bahasa dan sastra dan sebagainya. Dan apapun itu, moto kita takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jadi Imago Dei sebagai dasar pendidikan Kristen yang holistik ini dia juga merupakan pedagogi pembebasan ya. Subject to subject relationship tadi sudah, terus critical thinking, reflective thinking, problem solving, tadi yang disampaikan oleh Ibu Arnis juga ya. Jadi kita punya assessment tidak pada esai misalnya yang kemudian tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, tapi let's talk about problem based ya. Kita berbicara tentang bagaimana ada masalah, how you solve that misalnya ya. Terus kemudian integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian ini yang kami lakukan di kampus kami. Terus dialog praksis. Terus berikutnya saya kasih cetak miring dan saya bold karena penting ya ketika kita berbicara tentang tantangan teknologi digital, cyber society saat ini adalah daya kreativitas dan adaptabilitas. Ya, ini harus kita punya ketika kita berbicara tentang pedagogi pembebasan. Ya, pada akhirnya karena dia pedagogi pembebasan, dia harus berujung pada keadilan dan transformasi sosial. Karena ada potensi di dalam penggunaan AI yang memperpetuasi ya atau mendukung atau mempromosikan ketidakadilan. Itu sebabnya ketika kita menggunakan Imago Dei sebagai dasar pendidikan Kristen yang holistik, kita berbicara tentang bagaimana perjuangan kita berujung pada keadilan dan transformasi sosial. Dan pada akhirnya pendidikan Kristen holistik berbasis Imago Dei ini yang disebut sebagai saya ambil pengalaman saya di kampus UKSW ya jadi fostering a creative minority ya jadi a creative minority di sini bukan minoritas mayoritas dalam hal agama misalnya ya karena oh ini kampus Kristen terus kita di Indonesia yang mayoritasnya Islam no tapi fostering a creative minority artinya yang di kampus kita jumlahnya sedikit di dalamnya ada beragama Kristen ada beragama Islam Hindu Buddha dan sebagainya kita cuma sedikit compare to 285 masyarakat juta masyarakat Indonesia. Tetapi kelompok kecil ini adalah kelompok kecil yang berdaya cipta. Ya, jadi bagaimana dengan pendidikan Kristen holistik berbasis Imago Dei ini kita mampu menumbuhkan ya, meningkatkan apa yang disebut sebagai minoritas berdaya cipta atau a creative minority. Nah, intinya kita bicara tentang semua pembelajaran ya kita harus learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be.
Ya, learning to be ini berkaitan dengan pembentukan karakter Imago Dei, pengembangan spiritualitas Imago Dei, pemupukan kesadaran dan etika sosial. Jadi ketika kita berbicara tentang apalagi theological education, ya, pendidikan teologi, kita berbicara tentang karakter Imago Dei, spiritualitas Imago Dei, pemupukan kesadaran dan etika sosial yang tidak bisa tidak ya menjadi bagian penting dari upaya pendidikan kita. Ya, pendidikan Kristen yang holistik berbasis Imago Dei, of course dia akan menggabungkan head, heart, hands. Ya, AI bukan sesuatu yang buruk atau baik secara inheren, tetapi bergantung pada bagaimana kita menggunakannya dalam pendidikan, baik sebagai pendidik maupun naradidik. Bijak, kritis, etis, berkeadilan sosial, dan takut akan Tuhan. Ya, dan pendidikan Kristen harus holistik, di mana iman dan nilai-nilai Kristen selalu menjadi filter. Dan pendidikan Kristen yang holistik, of course, adalah pendidikan Imago Dei. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mariska atas materi yang Ya, sudah dipresentasikan. Kiranya menambah pemahaman kita dari ketiga narasumber tentang AI dalam pendidikan agama Kristen. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita bertanya untuk menggali lebih dalam jika ada yang merasa sesuatu yang mengganggu atau menggelitik bagi kita. Dipersilakan. Bertanya saya. Boleh menulis di kolom chat atau langsung raise hand, langsung bertanya ke Ibu Mariska juga bisa. Ayo, khususnya mahasiswa kali Bu ya, biar lebih mantap dalam pemahaman tentang AI-nya. Ibu Esther. Baik, silakan Profesor. Terima kasih Pak Harol. Siap. Terima kasih untuk Ibu Mariska. Rupanya bom yang dibawa, bom yang bermanfaat. Ibu Mariska bilang ada lauter bom, ada bom di belakang tapi tidak berbahaya. Bom yang dibawa oleh Ibu Mariska, bom yang tidak mematikan tetapi menghidupkan. Makasih Ibu Mariska. Pertanyaan saya begini Bu. Kan pendidikan Kristen yang holistik itu bagus sekali. Karena cita-cita kita kan begitu, sama. Semua perguruan tinggi agama Kristen pasti maunya ke situ. Pendidikan Kristen yang holistik. Ya, jadi bukan hanya cerdas otak, cerdas hati, cerdas spiritual. Gitu kan? Pendidikan Kristen yang holistik. Pertanyaan saya, dengan ketergantungan kita kepada AI, dapatkah membuat manusia yang kita rencanakan sehat jasmani, sehat emosi, dan sehat spiritual, sampai pada kesimpulan terakhir bahwa kalau demikian, masihkah ada Tuhan atau tidak ada lagi? Karena manusia kan sudah bisa ya berpikir yang luar biasa. Tidak perlu lagi ada dosen di depan kelas. Tidak perlu ada pendeta dari mimbar. Tapi cukup dengan menggunakan robot. Apakah pendapat Ibu dengan kemajuan AI itu membuat manusia tidak percaya lagi kepada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Parawi tentang regulasi. Memang kita kan di Indonesia belum ada regulasi tentang bagaimana pemanfaatan penggunaan AI. Kalau ada regulasi berarti ada sanksi. Apakah Ibu Mariska membayangkan sanksi apa yang akan datang nanti?
jika terjadi penyalahgunaan penggunaan AI. Terima kasih Ibu Mariska. Baik, terima kasih Profesor. Ibu Mariska bisa langsung direspon. Ya, sepertinya Ibu Mariska. Pak Harold, mohon maaf tadi saya terlempar Oh iya, iya. keluar. Pak Harold, Oh iya Bu, iya Bu. Pak Oh, Harold, Iya Bu. saya terlempar keluar tadi. Iya. Saya cuman tadi pertanyaannya Bu Esther tentang apakah Tuhan itu ada? saya Bisa ulangi diulang boleh? pertanyaannya, mohon. Nanti saya, Ya, Bu Mariska, saya ulangi lagi ya. Oh iya. Boleh? Saya ulangi lagi, jangan salah. Ya, pertama, ketergantungan pada AI itu luar biasa. Ketergantungan pada AI itu di zaman sekarang, di era ini luar biasa. Seolah-olah manusia lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada penciptanya. Kan kalau besok-besok oh, terlempar lagi. Ya Prof, lagi terlempar. Terlempar lagi. Iya, mungkin kita Ya, tunggu Prof. saya sudah di sini. udah. Ya. Ya. Oke. Kalau misalnya pendeta bisa diganti dengan AI, dosen bisa diganti dengan AI. Manusia akan berkata, mengambil kesimpulan, Tuhan itu di mana? Manusia hanya percaya kepada buatan manusia. Itu yang pertama, Bu. Padahal pendidikan Kristen kita bertujuan bagaimana kita membimbing, mendidik, mengajar anak mahasiswa kita atau peserta didik kita untuk tidak hanya cerdas otak, tapi cerdas emosi dan cerdas spiritual, cerdas moral. Yang kedua, tadi bicara regulasi. Di Indonesia belum ada kan Bu, regulasi yang apa sanksinya. Besok-besok kalau ada sanksi, apakah Bu Mariska terpikir itu sanksi moral, sanksi hukum, ya sanksi eh, agama, kan itu. Apakah terpikir Bu Mariska kalau ada sanksi, seperti apa sanksi itu yang tepat? Supaya AI punya manfaat. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Saya langsung respon, moderator. Langsung Bu, silakan. Ya, jadi mohon maaf karena internetnya timbul tenggelam karena saya kebetulan saat ini ada di Filipina. Oh iya Jadi ya. saya sedang mengikuti Whole Person Educational Trip ya di Ateneo de Manila. Jadi mohon maaf kalau internetnya agak putus-putus. Tapi terima kasih Prof untuk pertanyaannya yang sangat baik ya. Ini tantangan kita bersama ya ketika kita berbicara tentang digital technology, cyber society, khususnya penggunaan AI. Kita berbicara tentang di manakah Tuhan in the Ya, midst of all this. ya. Ya kan, dan kayak Menara Babel, ya kan, orang sudah istilahnya mau mau want to be like God, act like God. Padahal kita hanya imago Dei, ya Ade. kan, kita bukan Tuhan, kita bukan Tuhan. Nah ini yang kemudian pendidikan teologi kita harus eh, menggumuli bersama-sama. Kita punya wadah misalnya Persetia misalnya. Ayo Persetia kita gumuli bersama-sama tentang masalah ini karena ini sesuatu yang tidak bisa tidak, we have to deal with this. Apalagi ketika ancamannya where is God in the midst of this, ya, di manakah Tuhan di tengah apa yang sedang kita gumuli. Dan memang tidak bisa cuman hanya berlangsung pada saat di kuliah saja karena bagi saya sudah terlambat. Kita harus sejak early age Ya, tentang early age ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita misalnya, how they deal with AI, how they deal with digital technology. Karena tidak mungkin juga kita menutup akses. Kalau kita menutup akses, sedangkan kita berhadapan dengan dunia yang secara rapid perkembangannya sangat sangat cepat ya, pas- terjadi percepatan sambung. Di mana kita harus siap dan kita sebagai menurut saya kita sebagai lembaga pendidikan tinggi kita harus membuka jejaring kerjasama mulai dengan TK, mulai dengan SD itu mungkin sumbangan kita ya sebagai
terutama pendidikan teologi ya misalnya ya, lembaga pendidikan keagamaan, dalam hal ini pendidikan Kristen, let's sit together dengan pemerintah misalnya bisa ya kan. Nah, saya saat ini masuk di Komisi Pendidikan PGI ya. Jadi ini juga nanti akan kita gumuli bersama di Komisi Pendidikan PGI ya. Dan harus sejak early age karena yang paling paling rentan kan sebenarnya anak-anak eh, kecil ya, yang ketika mereka lahir mereka hidup di zaman mereka yang lahir di zaman ini mereka adalah digital citizen. Ya kan? Dan where is God in the midst of this? Saya berhadapan dengan beberapa kasus saat ini anak-anak muda ateis, tidak percaya Tuhan. Dan ini bagi saya it's a big issue, ya kan? Dan eh, yuk makanya kembali ke pendidikan Kristen yang holistik, ya. Dan kemudian imago Dei, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tetapi di garis bawahi we are not God. Ya, dan bagaimana kita melakukannya? Let's start from the early age. Sunday school bisa, TK, KB, sampai dia berjenjang. Sehingga harapan kita, anak-anak muda kita yang digital citizen ini, ya mereka bisa deal, ya mereka bisa survive, bukan cuma survive tapi thrive di dunia digital, ya. Terus itu yang pertama Ibu. Terus yang kedua, menyangkut regulasi. Regulasi itu bisa dalam berbagai macam bentuk ya. Tapi kalau saya bicara dalam dunia pendidikan, ketika misalnya didapatkan misalnya tugasnya itu misalnya semua AI, itu bisa mungkin punishment yang bisa didapatkan dia nilainya nol, ya. Sepertinya Oke, Ibu jadi Mari bisa nilainya nol, ya, bisa nilainya nol, atau dia bisa tidak lulus untuk mata kuliah itu. Tapi kita memang harus duduk bersama juga ya, termasuk ada suara mahasiswa juga misalnya, untuk memikirkan regulasi apa yang tepat ya, dengan berbagai macam pertimbangan etis yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan penyalahgunaan teknologi digital. Begitu kurang lebih, Prof. Terima kasih. Kasih. Ya. terima kasih Bu Mariska atas jawabannya. Terima kasih kepada Profesor yang selalu bertanya untuk meningkatkan diskusi kita. Baik, di kolom chat ada pertanyaan. Sebagai seorang dosen, bagaimana peran Ibu bertransformasi di era AI sekaligus sebagai mentor spiritual, pembimbing etika, dan teladan hidup mengenai nilai-nilai Kristiani secara holistik? Dan menurut Ibu, bagaimana AI dalam dapat menganalisis kebutuhan mahasiswa sehingga kurikulum atau RPS yang telah disusun oleh dosen tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa harus kehilangan akar atau dasar nilai-nilai Kristen secara holistik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. This is a tough question karena juga kita sementara berproses. Tapi yang saya lakukan saat ini kita di UKSW itu kita punya namanya flexible learning. Flexible learning itu dia berbasis Moodle, ya, Learning Management System, ya, jadi LMS. Itu dibuat sekreatif mungkin. Karena saya sebagai dosen, walaupun mau tidak mau, saya harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya harus mampu berkreatif, sehingga mahasiswa saya yang lahir di zaman teknologi digital ini tidak merasa pengajaran saya membosankan, pengajaran saya tidak relevan karena tidak, misalnya, tidak merespon apa yang sementara terjadi di dunia saat ini. Jadi I use that in my teaching, khusus mengenai penggunaan AI. Kita bisa menggunakan prompt, ya. Jadi penggunaan prompt yang misalnya jangan, jadi coba saya kasih contoh ya, misalnya sebentar saya share screen saya. Hmm. Ya, jadi ketika kita menggunakan AI, kita bisa minta mereka menggunakan AI, tapi kita menyediakan prompt. Kita menyediakan prompt di mana nanti mereka berdiskusi dengan AI yang AI itu menolong mereka untuk justru berpikir kritis. Ini contohnya. Contohnya misalnya, kita kasih promptnya ke AI. Ya, you are an upbeat, encouraging tutor who helps students understand concept by explaining ideas and asking students questions. Ya, jadi kita bilang, jadi AI harus apa?
harus melakukan apa ketika ada pertanyaan dari student. Nah, itu bisa juga. Jadi menarik juga. Jadi mahasiswa akan berdiskusi dengan AI. Tapi diskusi yang bagaimana? Diskusi yang tetap menolong mereka untuk berpikir kritis. Bukan AI write me a paper on theology and ethics misalnya. Atau AI write me. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi kita mengajak mereka menggunakan AI yang tetap mendukung berpikir kritis. Itu bisa kita lakukan. Nah, itu berarti memang kita harus dibekali juga ya sebagai para dosen, sebagai para pengajar, kita harus dibekali dengan kemampuan untuk menjadi kreatif ketika kita berhadapan dengan teknologi digital. Ya, ini tantangannya, tapi yang saya sudah katakan di awal, eh, kita sedang membangun jembatan ketika kita sedang berjalan ya, kita sedang menyusun path kita ketika kita sedang berjalan. Jadi we can, optimis lah. Saya orangnya optimis dan saya percaya we can get through this. Ya, begitu kurang lebih ya apa yang sudah saya lakukan saat ini, sementara saya gumuli di SW. Baik, terima kasih Ya. Bu Mariska. Kiranya STT Muria bisa meniru Bu ya apa yang sudah Mm-mm. dilakukan di UKSW. Terima kasih Bu Novi untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Bapak Gabriel. Dipersilakan. Yes. Selamat sore, Bu. Ini mau bertanya tentang apa sih namanya? Tentang penggunaan AI. Kan kita tahu ya dari semua aspek kehidupan kita mungkin sudah menggunakan AI dan AI sudah menjadi bagian dari hidup kita bisa dibilang begitu. Nah, pertanyaan saya Bu, tentang AI ini, ada beberapa pendapat dari beberapa orang ahli tentang AI yang mengatakan seperti ini. Em, AI akan menggantikan manusia, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa AI itu sebagai alat atau sebagai asisten. Orang yang menggunakan AI akan mengalahkan orang yang tidak menggunakan AI. Nah, ada statement-statement yang seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu Mariska sendiri, di dalam pendidikan Kristen, apakah AI ini akan menggantikan para pendidik atau akan menggantikan para pengajar-pengajar Kristen pada masa kini? Terima kasih, Bu. Begitu saja pertanyaan saya. Iya, terima kasih Pak Gabriel ya. Menurut saya sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi walaupun belum sepenuhnya, ya kan? Mahasiswa banyak sekali yang menggunakan AI. Ya kan, kita bertemu di mana-mana, dosen juga menggunakan AI. Ya, orang kalau mau cari informasi tentang apapun, orang buka AI. Bahkan kayak misalnya kita mau bikin research gap, ya, untuk celah penelitian, ya, ada saya belum pernah menggunakan, tapi saya dengar dari mahasiswa S3 ada aplikasi AI yang bisa dia bisa misalnya penelitian ini dia yang baca ya kan dia yang menyusun ringkasan dan kita cuman pada akhirnya lihat celah penelitiannya di mana bisa seperti itu ya jadi secara eh, walaupun belum 100% dia sudah menggantikan peran-peran yang dimainkan oleh guru ya kan pendidik misalnya khususnya tentang learning to know ya kan bisa juga learning to do. Ya kan, tetapi ada dua learning yang menurut saya AI belum bisa, yaitu learning to live together dan learning to be. Ya, aspek itu yang for me sampai kapanpun ya I think AI tidak bisa menggantikan kita pendidik di mana kita bukan hanya berfokus pada knowledge aja, ya kan, tapi kita berfokus pada to be, being, ya kan? Dan sampai kapanpun mesin teknologi AI bukan imago Dei. Dan itu yang harus kita tanamkan di pikiran anak-anak kita, mahasiswa kita. Remember, kita ini manusia adalah imago Dei. Kita adalah subjek. AI itu adalah objek. Jangan sebaliknya, AI subjek, kita manusia yang objek. Ya, jadi jangan terbolak-balik. Nah, ini yang harus kita pegang terus ya, walaupun sudah ada, tapi bagaimana kita mengatasinya saat ini tantangan AI ya ketika pada akhirnya misalnya peran kita sebagai guru pendeta mungkin tergantikan dengan apa AI. Nah, kita mau tidak mau we need to deal with this. Mau tidak mau apa yang bisa kita lakukan, kreativitas apa, adaptabilitas apa yang bisa kita lakukan ya untuk menyikapi merespon AI ya.
Dan sekarang saya sekarang lagi kuliah, jujur saja lagi kuliah World Person Educational Leadership Course. Dan ternyata ada banyak sekali AI yang bisa membantu kita actually untuk pembelajaran itu dia menyenangkan, dia kreatif, tapi tidak mematikan daya berpikir kritis. Dan ini yang bisa kita lakukan. Jadi aspek being, aspek living together bagi saya tidak bisa digantikan oleh AI. Dan ini yang harus kita tekankan di dalam upaya pendidikan kita. Begitu Pak Gabriel. Baik, terima kasih untuk Pak Gabriel pertanyaannya dan jawaban Ibu Mariska. Baik, jika ada satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita tutup. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kami dari Siti Muria ingin memberikan penghargaan sertifikat kepada Ibu Mariska sebagai narasumber di sesi ketiga dalam seminar PAK ini. Ya, ya, ini sertifikatnya, Bu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Terima Bu kasih. Mariska sebagai Ya. narasumber kita. Baik, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama, Bu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dipersilakan dibuka kameranya. Mari Bapak Ibu semua, silakan buka kameranya untuk foto bersama di sesi terakhir ini. Wah, sudah terkuras ya, sisa satu slide ini. Hanya beberapa orang yang masih setia ini. Mari berikan senyum terbaiknya. Kita ambil foto, 1, 2, 3. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Mariska atas waktu dan Terima kesempatannya. kasih semuanya. Terima kasih Kasih, dan ini selamat adalah Sore, Tuhan berkati. Tuhan Tuhan berkati Bu. Terima kasih berkati. semuanya. Tuhan berkati. Selamat Oke, sore. bye. Saya Ya, live ya. ya, iya, Bu. Bye. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita live kita akan tutup dalam doa, jangan kemana-mana dulu. Sekali lagi kami ucapkan